Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya ya. Yang insya Allah hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan ya, kelancaran, dan mengingat ini sudah tidak lagi tahun 2025 ya, jadi harus move on. Ini sudah tahun 2026 ya, jadi ternyata waktu sangat cepat sekali bergulir ya. Kayaknya kemarin baru kita liburan tanda kutip ya, tetap ada aktivitas perkuliahan maksudnya. Paling tidak itu bisa sedikit memberikan apa namanya semangat tersendiri ya untuk kita semua karena mengingat juga detik-detik terakhir ya di semester ini karena nanti kalau nggak salah sesuai dengan kalender akademik itu pertengahan Januari itu kalian sudah pelaksanaan UAS ya. Artinya sudah berakhir untuk di semester ini ya. Untuk angkatan 2024 yang khusus terutama ini sepertinya perkuliahan teori yang terakhir ya. Karena semester depan sudah tidak ada lagi dan sudah mulai fokus ya untuk persiapan PKL dan persiapan tugas akhir. Nah, mengingat kembali ya, apa yang sudah pernah saya sampaikan di awal pertemuan ya berkenaan dengan mata kuliah metodologi penelitian, ini akan terasa sekali terpakainya nanti ketika kalian sudah saatnya mengambil. Kalau sekarang mungkin kalian masih apa ya kayak kewajiban aja mengikuti perkuliahan Metopen gitu ya. Tapi nanti saya yakin kalian itu akan banyak lagi belajar ya berkenaan dengan metodologi penelitian karena bisa dikata metodologi penelitian ini menjadi acuan ya kalau kita mau usaha itu, kalau ini kaitannya dengan usaha ya, kita berwirausaha atau berwirausaha gitu ya. Ada istilah business plan ya. Jadi business plan itulah yang harus dimantapkan ya sebelum proses usaha itu berjalan. Sama dengan penulisan KTI nanti. Jadi metodologi penelitian ini harus sudah mantap dulu, harus sudah matang dulu sebelum kalian melakukan penelitian. Itu ya pesan saya karena saya yakin siapapun pembimbingnya nanti itu akan memberikan arahan yang sama ya. Kan artinya dalam hal ini kalian pun juga harus banyak lagi belajar, tidak cukup dari apa yang saya sampaikan. Artinya jangan sampai apa yang saya sampaikan yang sudah-sudah ini dilupakan begitu saja ya. Kalau bisa ditambahkan ya sedikit mengevaluasi dari apa yang sudah kalian presentasikan kemarin ya. Alhamdulillah ya semua sudah presentasi, artinya sudah menyajikan yang terbaik ya versi kalian masing-masing. Dalam hal ini saya tidak membatasi dalam tanda kutip judulnya mau apa boleh ya, mau itu yang bahan alam boleh, mau yang pelayanan kefarmasian boleh ya, saya tidak membatasi itu. Yang penting kalian tahu bagaimana sih menyusun definisi operasionalnya, kemudian variabel-variabelnya itu harus paham ya. Karena dengan begitu kalian akan mudah untuk melaksanakan penelitian itu. Jadi kalau itu tidak paham, saya yakin akan sulit, ya sangat sulit. Percayalah, ya mungkin sekarang mungkin kalian belum percaya, tapi nanti kalau sudah saatnya mengambil KTI, kalian baru akan teringat kata-kata saya. Kalau itu belum kalian pahami, kalian tuh akan kesulitan sekali untuk melangkah. Ya, kalaupun toh merasa kok saya mudah ya melangkahnya, walaupun tidak ada definisi operasional, tidak ada keterangan untuk variabelnya, ya siap-siap untuk disuruh ngulang lagi ya. Karena dalam tanda kutip kalau memang itu sudah sesuai pasti ada ya, pasti ada istilah definisi operasional dan variabel yang ada di dalam penelitian kalian ya. Jadi harapannya jangan melakukan pekerjaan yang sama selama selama itu tidak urgent ya. Kalau bisa pengambilan data cukup sekali saja gitu, nggak usah mengulang gitu. Kalau mengulang kan berarti ada kesalahan dalam pengambilan data yang pertama. Itu artinya akan sia-sia ya. Makanya mantapkan lagi di bab metodologi penelitian ya, yang mana itu kalau di susunan KTI itu ada di bab 3. Ya, jadi metodologi penelitian itu atau metode penelitian itu ada di situ semua tertuang.
ya. Nah, yang kalian presentasikan kemarin itu baru sekelumit saja. Kenapa saya tidak meminta menyampaikan semua? Karena mengingat waktu. Ya, yang saya minta kemarin untuk presentasi itu sebatas variabelnya apa dari judul yang sudah diajukan masing-masing, kemudian definisi operasionalnya bagaimana, ya, prosedurnya bagaimana. Nah, itu kan sesuatu yang sudah dipelajari sebelumnya. Saya rasa itu bukan hal yang sulit ya seharusnya. Nah, tapi ada beberapa yang perlu saya ingatkan atau yang saya soroti ya dari apa yang sudah dipresentasikan. Ternyata beberapa ada yang masih bingung ya berkenaan dengan penentuan variabel. Nah, itu coba dipelajari lagi, dibaca lagi ya. Apa sih yang dimaksud dengan variabel terikat ya, variabel terkontrol ya. Artinya dalam hal ini apapun penelitiannya mau itu bahan alam, mau itu komunitas atau pelayanan kefarmasian itu sama. Sama-sama harus ada variabel. Jadi kalau tidak ada variabel itu nanti kalian tidak bisa menyusun definisi operasional. Nah, ketika tidak bisa menyusun definisi operasional, kalian tidak bisa mengambil data. Apa yang mau diambil? Kalau kalian tidak tahu poin-poin atau parameter yang harus dilakukan pengujian, kalau memang itu bahan alam. Kalau itu komunitas atau penginformasian, kalian bingung data apa yang mau saya ambil. Nanti di lapangan kalian bingung. Nah, itulah gunanya kalian menyusun dulu definisi operasionalnya seperti apa. Nah, tentunya definisi operasional tidak akan bisa ditulis kalau kalian belum menuliskan variabel-variabelnya. Itu ya, itu sesuatu yang berkaitan gitu loh, tidak bisa terpisah-pisah satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, penyusunan definisi operasional itu secara garis besar semuanya sudah menampilkan apa itu variabelnya, definisinya apa ya. Tapi memang ada beberapa yang belum lengkap ya. Padahal kan saya sudah menyampaikan contohnya seperti apa ya. Sedikit ya saya coba flashback lagi apa yang sudah disampaikan ya sebelumnya. Karena saya harap tuh apa yang sudah kita pelajari itu ngena gitu ya. Jadi jangan sampai nanti saatnya kalian mengambil KTI kalian bingung gitu loh. Artinya dalam hal ini makna dari mata kuliah Metopen ini tidak cuma sekedar kalian mendapatkan nilai untuk mata kuliah itu gitu. Tapi betul-betul kalian memahami bagaimana sih nanti ketika saya menulis itu kan yang artinya jangan sampai nanti dosen pembimbingnya sudah murka duluan gitu ya. Saya kasih tahu ya, kalau dosen sudah nggak mood duluan itu pasti keberlanjutannya sudah tidak enak ya. Karena bagaimanapun itu akan menjadi proses penilaian. Makanya jangan tidak mau belajar ya dalam hal ini gitu. Itu akan menyulitkan diri kalian sendiri ya. Saya hanya mengingatkan ini karena kita tidak tahu ya siapa nanti yang menjadi pembimbing kalian, bisa saya, bisa dosen yang lain ya. Saya yakin pasti memiliki arahan-arahan yang sama ya, mungkin cara penyampaiannya yang berbeda ya. Nah, yang sudah kalian tampilkan kemarin pada saat presentasi itu hanya beberapa yang sudah sangat lengkap ya, yang saya perhatikan gitu. Kenapa harus dibuat sederhana ya? Karena saya mintakan semuanya itu menampilkan yang versi terbaik ya. Artinya dalam hal ini tuh kalian apa ya, untuk saat ini tuh bukan hal yang sulit lagi loh cari referensi ya. Apalagi sudah ada ChatGPT, itu hal yang sangat mudah sekali. Tinggal instruksinya apa atau prompternya itu jelas itu. Yang diminta itu apa. Tinggal nanti kalian otak-atik lagi, jangan sampai nanti ada yang tidak sesuai dimasukkan. Ya, saya tidak akan membahas berkenaan dengan isi atau sesuai judul. Silakan disesuaikan judulnya masing-masing. Saya hanya mengingatkan ya, yang namanya definisi operasional ya, itu harus mencakup hal-hal yang memang itu diperlukan, dibutuhkan, dan yang menjadi pendukung data-data kita ya. Nah, kalau misalkan itu nggak ada, itu akan menjadi tanda tanya besar. Kita nanti pengambilan datanya mau pakai apa gitu. Contoh, ini kan sudah disampaikan ya kemarin ya. Eh, contohnya di sini untuk yang pelayanan kefarmasian adalah pengaruh sistem antrian elektronik terhadap waktu tunggu di apotek Sentiva. Ini contoh-contoh yang sifatnya sangat sederhana sekali. Nah, yang mau kita lihat apa variabelnya?
Nanti kita tentukan. Nah, variabel ini berangkatnya dari mana? Ya dari kriteria dari variabel yang sudah ditentukan di awal. Ya, ada variabel X, ada variabel Y. Ya, ada yang disebut dengan variabel terkontrol, ada yang disebut dengan variabel terikat seperti itu. Ya, nah ini harus ditentukan dulu di awal ya, mana yang disebut dengan variabel pada penelitian ini. Ya, dari sini variabelnya adalah sistem antrian elektronik. Kemudian ada waktu tunggu di apotek. Nah, ini adalah variabel yang sifatnya itu harus kalian temukan jawabannya. Nah, makanya supaya tidak bingung ya, didefinisikan dulu variabel ini tuh masing-masing apa, ya. Apakah pengertiannya, kemudian nanti apa yang mau dilihat, ya. Kemudian waktu tunggunya. Ya, waktu tunggu tuh yang gimana? Misalkan di sini waktu tunggunya adalah selang waktu dari pasien mengambil nomor antrian ya hingga menerima obat di meja penyerahan. Nah, ini adalah waktu tunggu. Jadi waktu tunggu itu tidak cuma pada saat mengambil obatnya saja, tetapi selang waktu dari pasien pertama kali mau mengambil antrian ya hingga menerima obat di meja penyerahan oleh apoteker. Nah, itu kan definisi operasional dari waktu tunggu di apoteknya. Nah, bagaimana dengan penelitian kalian? Nah, sudah adakah definisi operasionalnya? Dicek lagi ya. Nah, dari definisi operasional itu baru kita bisa menentukan indikatornya. Indikatornya apa saja yang akan dijadikan pemantauan nantinya ya. Karena ini kaitannya dengan sistem antrian elektronik yang jelas, yang pertama itu adalah ketersediaan perangkatnya ada apa enggak. Ya, kita logikanya kalau memang nggak ada perangkat elektroniknya, ya kita ngapain ngambil judul ini di apotek tersebut, ya jelas nggak ada. Makanya kita harus cek dulu di tempat tersebut dilakukan proses itu atau tidak gitu. Ini kalau yang kaitannya dengan pelayanan kefarmasian, ya. Nah, ada nggak ketersediaannya, entah itu dalam bentuk monitor display atau printer, nomor antrian itu macam-macam ya. Jadi semua tergantung dari tempat pelayanannya. Nah, kemudian fitur pemanggilannya otomatis atau yang manual, ya kan ada tuh yang pakai mic ya, atau yang record ya secara otomatis kalau konsumennya sudah bergeser itu nanti sudah ada pemanggilan secara otomatis gitu. Nah, kemudian apalagi kecepatan sistem memproses nomor antrian, cepat atau enggak itu ya tahapnya itu memakan waktu berapa menit misal. Terus yang keempat, kesesuaian urutan pemanggilan. Ada nggak yang ngaco ya, yang awalnya itu nomor 27, kok tiba-tiba yang dipanggil nomor 43, nanti balik lagi 28, berarti kan ada nyisip gitu. Nah, itu kan perlu dipantau ya. Kemudian kemudahan penggunaan bagi pasien. Pasien ini mudah nggak gitu ya. Nah, memang mudah nggaknya relatif ya, terkadang ada beberapa pelayanan yang disediakan itu dibantu oleh security-nya atau apa pendampingnya itu bisa itu. Nah, coba dicek lagi apapun judul kalian harus sudah ada indikator ya. Jadi ada variabel, ada definisi operasionalnya, ada indikatornya. Nah, setelah tahu indikator apa saja yang perlu kalian pantau, sekarang pertanyaan lanjutannya apa? Kalian ngeceknya mau pakai apa? Kan gitu. Ada tidaknya ini semua. Pasti butuh yang namanya cara ukur. Nah, cara ukurnya gimana? Ya, untuk mengetahui ketersediaan perangkat elektronik di tempat pelayanan itu gimana caranya? Terus untuk mengetahui kecepatan sistem memproses nomor antrian gimana caranya? Pasti butuh yang namanya cara ukur. Cara ngukurnya gimana sih gitu loh. Logika secara kita sehari-hari aja gitu ya. Makanya harus diperjelas ya. Nah, dalam hal ini cara ukurnya apa? Oh, dengan observasi. Berarti si peneliti datang langsung ngecek satu-satu setiap tahapnya. Nah, selain observasi apa? Ada penilaian menggunakan lembar checklist, sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk itu semua. Dan tentunya ada scoringnya, ya, berdasarkan kelengkapan fungsi sistem dari indikator itu. Nah, pasti kalau sudah menentukan cara ukur, pasti butuh yang namanya apa? Instrumen.
Nah, instrumennya gimana? Ya, karena kita menggunakan checklist, ya berarti butuh yang namanya lembar checklist. Nah, itulah yang nanti akan diisi, baik oleh peneliti maupun pasien yang menjadi objeknya. Kan begitu. Ya. Dari instrumen itu ada skalanya kan pasti. Misalkan penilaian 1 sampai 5, grade-nya itu. Kalau kita mau buat 5 itu yang sangat baik, ya monggo. Atau mau buat 1 itu sangat baik, ya monggo. Tapi ada keywordnya. Mana yang sangat baik, baik, cukup, kurang, atau gimana. Ya. Nah, skalanya gimana? Ordinal. Nah, baru kita bisa menentukan hasil ukurnya atau outputnya. Nah, karena ini lembar checklist yang ada skala penilaian, harus ada ketentuannya yang sudah dibakukan, ya. Misalkan kisaran 4,1 sampai 5 itu sangat baik dan seterusnya. Gitu, ya. Jadi itu semua harus ada di definisi operasional. Nah, begitu pula dengan waktu tunggu. Definisi operasional seperti apa, indikatornya apa, sampai kita mendapatkan outputnya apa. Ya, jadi ini memang harus betul-betul diresapi banget ya bikinnya ya. Kalau ini dianggap sebagai penugasan tugas mata kuliah, is okay. Ya, artinya kan semua pengaruhnya hanya dinilai gitu ya. Tapi ini semua kalau nanti digunakan dalam penyusunan KTI sudah tidak bisa lagi menggunakan prinsip demikian. Ya, karena dosen tidak akan mengizinkan kalian untuk step lanjut ya ke bab berikutnya kalau bab ini belum clear. Ya, berarti yang membuat lama itu siapa? Apakah dosennya? Ya, kita sendiri sebagai mahasiswa. Semakin kalian serius mengerjakan dan benar dengan revisi-revisi yang mungkin sudah diberikan arahan oleh dosennya dan diperbaiki, itu akan semakin cepat untuk bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Tapi kalau masih mandek di situ saja berarti ada pertanyaan besar. Kita ini sudah memaknainya sejauh mana dari apa yang sudah diberitahu atau sudah diminta oleh pembimbing untuk merevisi seperti itu, ya. Karena ini saya menyampaikan di awal agar kalian nggak kaget, ya. Karena bagaimanapun untuk tugas akhir itu tidak boleh sembarangan, ya. Karena semua harus jawabkan, ya. Dan bahkan di lembar KTI di awal-awal itu ada lembar pernyataan dan itu ada materainya. Ya, materai yang sifatnya itu berlaku secara hukum, ya. Apa yang kalian tulis itu memang betul-betul atas penelitian kalian dan tidak dibuat-buat. Nah, itu kalau sampai ada yang ketahuan datanya rekayasa, pengambilan datanya nggak sesuai, ngaku-ngakunya ngambil di Apotek Saintifa, ternyata nggak ngambil di situ. Kan gampang aja kalau bikin data palsu, ya. Direka-reka aja pasien A namanya Sutiem, pasien B namanya Ahmad, pasien C. Ternyata orangnya nggak ada gitu ya. Setelah dikonfirmasi ternyata mahasiswa tersebut tidak mengambil di situ. Ya, ini sangat bahaya sekali ya. Kalau sudah tanda tangan, sudah materai, ya, artinya ini sudah kena pidana gitu kan. Nah, ini hati-hati. Saya mengingatkan ini kenapa? Karena pernah terjadi, ya. Dan saya tidak mau ada mahasiswa selanjutnya, dan itu adalah mahasiswa 2024 yang melakukan hal yang sama, ya. Jadi harus betul-betul diniatkan ini semua untuk belajar. Ya sama kali kayak kalian ngambil mata kuliah Metopen ini ya. Itu yang kaitannya dengan definisi operasional. Kemudian yang perlu saya soroti lagi itu di bagian penulisan apa namanya alat dan bahan ya. Nanti baru prosedur. Karena dalam hal ini juga menjadi bagian yang tidak boleh disepelekan ya. Karena bagaimanapun ini menjadi hal yang harus kalian pahami betul. Karena kalau enggak, kalian sendiri akan kesulitan ya. Sekali lagi, dosen itu
Oke. Jadi tadi saya sudah menyampaikan terkait definisi operasional ya. Nah, sekarang yang alat dan bahan. Ada yang sudah mengikuti apa yang saya sampaikan, tapi masih banyak yang belum ya. Nah, ini harus diperhatikan, mau itu bahan alam, mau itu penelitian pelayanan kefarmasian, itu memiliki aturan yang sama ya. Kalau menulis alat dan bahan itu bukan dalam bentuk poin, ya, tetapi dalam bentuk paragraf. Ya, jadi jangan dikasih simbol-simbol yang itu tidak formal ya dalam penulisan karya ilmiah ya. Karena itu sangat dihindari. Karena kalau dalam penulisan karya ilmiah itu kalau mau pakai penomoran itu ya penomoran yang sesuai dengan aturan. Ya, misalkan penomoran angka 1, 2, 3 dan seterusnya atau ABC dan seterusnya, tapi tidak menggunakan simbol-simbol apapun itu yang memang itu sudah menjadi ketentuan ya. Nah, khususnya kalau untuk yang bahan alam ya harus jelas alatnya kan sudah dikasih tahu kemarin ya, mereknya apa, ditulis di situ. Ya, jadi harus sudah bisa menangkap dari apa yang sudah disampaikan ya. Jadi jangan sampai kalian belum memahami itu semua ya ngasal kan jatuhnya dan tidak mau membaca kembali ya padahal itu semua menjadi penilaian penting ya dalam pengerjaan tugas secara individu kemarin ya. Nah, kemudian terkait prosedur ya. Ini masih banyak yang belum paham ya. Alhamdulillah Mas sudah ada yang beberapa yang sudah sesuai ya yang saya perhatikan ya. Mau itu ditulis dalam bentuk paragraf boleh, ya, dalam bentuk diagram alir boleh, monggo-monggo saja. Tapi yang jelas, kalimat prosedur itu harus menggunakan instruksi yang jelas, ya, instruksi kerja yang jelas, ya. Dan penulisannya itu menggunakan awalan di yang sifatnya pasif, bukan ya. Jadi contoh untuk penelitian pelayanan kefarmasian yang kaitannya dengan waktu tunggu misalkan tadi. Jadi kalau ingin melakukan pengambilan data ya, misalkan ingin melihat waktu yang diperlukan untuk pasien menunggu, ya berarti menggunakan kata kerja di ya, misalkan waktu kedatangan pasien dicatat menggunakan stopwatch. Ya, bukan mencatat waktu kedatangan pasien. Nah, ini masih banyak kemarin saya perhatikan. Nah, kalau untuk yang bahan alam ya, misalkan nih basis gel dicampurkan dengan bahan tambahan menggunakan apa? Ya, bukan dengan kalimat aktif mencampurkan basis gel itu enggak ya. Jadi harus betul-betul diperhatikan dalam penulisan prosedur. Harus ada kalimat perintah ya, bukan kalimat aktif ya. Jadi kalau kalimat aktif itu kan misalkan mencampurkan basis gel dengan bahan tambahan itu kalimat aktif ya. Itu bukan kalimat perintah. Nah, kalimat perintah itu tadi ya basis gel dicampurkan ya. Diukur, diuji, itu kan kalimat perintah ya harus bisa kalian membedakan ya. Jadi kemarin tuh masih banyak yang belum memperhatikan hal demikian ya. Harapannya sih kalian tetap mau belajar ya karena bagaimanapun kan kalian sendiri nanti yang akan kesulitan kalau tidak mau belajar dan mau memahami ya. Ya, kita nggak ada alasan sesibuk apapun kita ya. Kita kalau ngomongin sibuk, nggak ada satupun di situ yang tidak sibuk. Ya, jangan paling merasa paling sibuk ya. Di atas langit masih ada langit. Artinya dalam hal ini boleh kita mengeluh dengan kesibukan kita, tapi bukan berarti kita tidak memperhatikan yang benar tuh yang mana. Artinya ketika pas kuliah sesi Zoom kalian ada beberapa yang miss ya, entah itu kalian mungkin ada kerjaan atau mungkin ada keperluan, berarti konsekuensinya apa? Kalian harus mencari waktu sendiri untuk belajar. Itu baru bertanggung jawab, ya. Jangan sesi Zoom-nya loss, hilang, ya, dan tidak menyisihkan waktu untuk belajar sendiri, ya. Kalian sendiri yang akan kesulitan, ya. Nanti ujung-ujungnya ngerengek-rengek di akhir. Saya mau ujian, Bu. Gimana? Saya nggak mau bayar lagi. Ya, dosen tidak bisa berbuat banyak, ya.
Karena walaupun dosen pembimbingnya itu ngizinin kalian ujian, coba tanya beberapa kakak-kakak kalian sebelumnya yang sudah ujian. Banyak yang seperti itu, dosennya mungkin sudah bosen juga kali ya, salah terus tiap bimbingan tuh nggak pernah menunjukkan hasil yang baik ya. Ya terserah kalau mau ujian ya, tapi ujung-ujungnya nggak ngelulusin siapa? Ya penguji, itu saja ya. Artinya tetap tidak bisa semena-mena ya dalam mengerjakan tugas akhir nanti ya. Saya menyampaikan ini karena ini penting ya. Kalau nggak penting nggak mungkin saya menyampaikan ya. Jadi itu untuk evaluasi yang kemarin ya. Jadi coba ditanyai diri sendiri ya. Saya sudah benar atau belum kemarin mengerjakannya ya. Karena itu menjadi modal kalian nantinya pada saat mengerjakan tugas akhir. Oke, saya akan menyampaikan satu materi yang ini adalah materi terakhir dari saya untuk semester ini di mata kuliah metodologi penelitian ya. Dan ini menjadi materi penutup sekaligus memberikan apa ya semacam bekal kalian juga ya yang nantinya menyusun KTI ya tidak boleh yang namanya tidak menyertakan apa itu sitasi dan apa itu daftar pustaka ya. Jadi ini menjadi hal yang wajib ya. Jadi tidak boleh tidak disertakan. Oke, sedikit pengantar ya. Di situ ada kata-kata paling bawah ya di judul sitasi dan daftar pustaka. Jadi sitasi bukan sekedar formalitas ya, melainkan bentuk kejujuran dan penghargaan terhadap pemikiran ilmiah orang lain. Jadi jangan mengaku-ngaku kalau saya atau kamu yang ngomong atau kita semua yang nulis itu ya. Karena tentunya dalam hal ini kita pasti butuh orang-orang sebelumnya yang sudah melakukan penelitian, yang sudah menulis tentang keilmuan, keilmiahan ya, dan tidak boleh tidak disertakan. Jadi kalau kalian menulis di KTI kalian banyak paragraf itu nggak ada sitasinya ya, berarti itu dianggap tidak valid ya karena nggak tahu siapa yang ngomong gitu ya siapa yang memberitahu keilmuan teori itu gitu makanya harus dituliskan ya. Nah untuk daftar pustaka kenapa harus ada ya ini mencerminkan kualitas dan kedalaman sebuah karya ilmiah. Jadi kalau sampai tidak ada daftar pustakanya, itu berarti abal-abal, ya. Artinya kita belajarnya itu apa ya, tidak sesuai dengan ranah keilmuan. Ya, makanya harus benar-benar diperhatikan dari mana sih sumbernya, referensinya ya, untuk mendasari penelitian kita. Ya, jadi tidak bisa kalau tidak ada sitasi dan tidak ada daftar pustaka. Nah, yang sering dilakukan oleh banyak mahasiswa sebelum-sebelumnya ya, karena saking menganggap nggak penting itu daftar pustaka, itu selalu menulis daftar pustaka itu di akhir. Ya, artinya dalam hal ini tuh nunggu selesai semua dulu baru nulis daftar pustaka. Itu ketara banget itu kalau mau ngereka-ngereka ya. Padahal kita menulis itu dasarnya adalah referensi. Nah, kalau referensinya dituliskan di akhir, yakin masih ingat ya, yakin masih nyimpen ya. Yang ada nanti akan mencari-cari, yang penting ada, padahal nggak sesuai. Kenapa saya ngomong seperti ini? Saya cek ya, apa yang kalian tulis ya di bab satu bener nggak ini dari sumber ini? Ketika saya buka, ya jaga sembung ya, nggak nyambung gitu. Nah, artinya dalam hal ini harus hati-hati dalam mensinkronkan antara apa yang kalian tulis dengan apa yang menjadi referensinya. Ya kalau yang kalian tulis tentang bakwan ya, ya referensinya pun juga tentang bakwan, jangan tahu, jangan tempe, itu nggak nyambung. Paham ya maksud saya ya? Itu yang saya sering lakukan ya. Karena dalam hal ini jangan sampai tidak sesuai. Nah, dalam hal ini juga harus dilihat ya, daftar pustaka itu juga mencerminkan kedalaman kualitas dari karya ilmiah itu. Makanya ada peraturan nanti diambil dari tahun berapa yang boleh. Ya kalau sudah jadul ya jangan dipaksakan, ya kan sudah ada keterbaruan.
apalagi ilmu sains ya. Farmasi ini termasuk ilmu sains ya, ilmu yang terus berkembang dan berkelanjutan. Jadi tidak stuck hanya di satu poin tertentu, bisa jadi akan ada perubahan-perubahan dengan seiring berjalannya penemuan-penemuan para peneliti. Ya, makanya harus update itu. Oke, yang pertama saya akan membahas terkait sitasi ya. Ini harus sudah mulai terpapar ya kalian ya. Jangan sampai nanti dosen pembimbingnya mana sitasinya, bingung apa itu sitasi. Nah, itu ya. Jangan sampai nanti ini menjadi penilaian yang buruk ya. Artinya sia-sia apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, yang pertama, sitasi itu apa sih? Ya, definisinya harus paham dulu. Jadi, sitasi itu adalah proses mencantumkan sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Ya, apapun itu. Terutama KTI ya, kalau kalian ya. Bisa itu karya ilmiah itu kayak bisa dalam bentuk buku, jurnal, peraturan atau sumber-sumber ilmiah yang lain. Ya, kalau kalian khususnya adalah KTI. Jadi kalau kalian mau menuliskan di paragraf di bab 1 misalkan nggak ada sitasinya, nah, itu sudah tidak valid itu. Itu kalau saya coret ya. Ini siapa yang ngomong, siapa yang menulis gitu ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan dalam hal pemberian sitasi ini. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya satu, menghargai karya ilmiah penulis lain ya. Kalian sudah ngambil itu apa referensi dari orang lain, cuma ngambil tok, tapi tidak mau mencantumkan siapa yang membuat itu, siapa yang penulis itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menghindari plagiarisme, ya. Kalau kalian memang mengambil dari teori orang lain, ya, kalau kalau tidak mau terkesan plagiat, ya, plagiat itu hukumnya udah ini ya, udah pidana ya, artinya bisa dipenjarakan ya kalau tidak ada ketentuan yang sudah ditetapkan. Apa itu ketentuannya? Ya sitasi itu salah satunya. Jadi kalian sudah mengambil mentah-mentah, tidak disitasi pula, wah ini sudah bahaya ya, karena itu dianggap menjadi kecurangan ya. Jadi untuk menghindari plagiarisme harus dicantumkan sitasi. Nah, kalaupun toh memang sudah mencantumkan citasi, tapi tidak boleh kalau tidak ada parafrase, ya. Jadi harus diubah bahasanya, kata-katanya sesuai dengan mahasiswa atau peneliti, ya, agar tidak sama plek atau ketiplek, ya, itu bahasa gaul kita ya, plek ketiplek itu dengan karya orang lain. Jadi kalau sampai terbukti ada kemiripan titik komanya, berarti itu sudah dianggap sebagai plagiat. Ya, kan bisa kita menyampaikan hal yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Saya yakin ketika saya memberikan tema kepada angkatan 2024, coba jelaskan apa itu apel. Walaupun kalian menyampaikan hal yang sama tentang buah apel, saya yakin cara penyampaiannya pasti berbeda-beda setiap mahasiswa. Jadi hal yang tidak mungkin, ya, tidak bisa parafrase itu hal yang tidak mungkin. Ya, pasti kita punya gaya penyampaian yang berbeda. Tentunya kalau untuk ilmiah ya berarti harus sesuai dengan bahasa baku yang memang itu sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, tidak boleh menggunakan bahasa gaul ya, tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa plesetan dan lain-lain. Nah, adanya sitasi ini memperkuat dasar teori dan hasil penelitian dan menunjukkan kejujuran dan etika akademik. Ini penting ini. Jangan sampai nanti tidak ada sitasi dan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan itu tulisan siapa. Itu. Karena kalau setara D3, S1, bahkan S2 itu belum bisa secara lantang bisa memunculkan teori baru, itu belum bisa ya. Karena tingkat levelnya itu belum. Ya, kalau sudah profesor, it's okay. Ya, kita semua sedang belajar. Artinya dalam hal ini, ya jangan tidak mencantumkan sitasinya, harus dicantumkan. Ya, nah pentingnya sitasi ini yang pertama ya, data bersifat ilmiah dan berbasis bukti. Jadi kalau kalian menuliskan menurut penelitian tahun 2025 buah naga itu mengandung bla 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 bla, tapi nggak ada sitasi, nanti dosennya bilang omong doang ya, karena nggak ada buktinya, bener nggak ini si data ini, makanya harus diberikan bukti sitasinya siapa, nanti dosennya akan ngecek
di daftar pustakanya itu, ya. Bener nggak ini penelitian terkait buah naga? Setelah dicek, waduh ternyata bukan buah naga, malah yang lainnya. Berarti ngaco ini, asal. Nah, makanya harus hati-hati, ya. Kemudian kalau untuk kefarmasian ya, jadi pentingnya sitasi ini nanti kita akan tahu ya apa namanya sumber-sumber referensi yang biasa digunakan untuk khususnya kefarmasian ya, entah itu dalam jurnal penelitian, farmakope ya, atau peraturan-peraturan kesehatan itu nanti akan banyak disebut gitu. Terutama dalam pelayanan kefarmasian itu pasti nggak akan lengah dari peraturan kesehatan. Ya, kalau bahan alam nggak akan lengah dari farmakope itu udah pasti gitu. Nah, kalau terjadi kesalahan sumber ya dalam hal ini kita ngaco itu tadi, itu akan berdampak negatif ya terhadap karya ilmiah kita itu. Ya, bisa jadi nanti karya ilmiah kita itu akan didiskualifikasi, artinya tidak akan diterima. Tanda kutip apa? Ya silakan mengulang kembali dari awal. Kan merepotkan kalau kita tidak hati-hati dalam menyusun KTI ya yang itu tidak mengindahkan apa itu sitasi. Ya, semoga ini bisa dipahami. Nah, untuk jenis-jenis sitasi itu ada sitasi langsung, ada sitasi tidak langsung atau yang kita kenal dengan parafrase. Jadi kalau untuk sitasi langsung ini dia kita mengutip kalimat yang memang orang tersebut katakan tidak dikurang-kurangi, tidak dilebih-lebihkan, ya. Jadi dia langsung mengambil pernyataan secara persis dari sumber. Kalau memang sumbernya ngomong kayak gitu disampaikan apa adanya. Tapi ini kalau sitasi langsung, kalau di ilmu sains, salah satunya kefarmasian, ini tidak terlalu direkomendasikan. Ya, biasanya kalau untuk seperti ini tuh ilmu sosial ya, ilmu pendidikan itu masih masih banyak yang menggunakan istilah sitasi langsung. Tapi yang sering digunakan oleh ilmu-ilmu sains, salah satunya farmasi itu yang sitasi tidak langsung, ya, parafrase. Kenapa? Karena harus menggabungkan dengan satu sumber dengan sumber yang lain. Jadi tidak bisa hanya apa namanya berdiri dengan satu sumber saja. Bisa jadi dalam satu paragraf itu ada 4-5 sumber untuk bisa menyusun kalimat dalam satu paragraf itu. Jadi kalau satu paragraf itu isinya cuma satu sumber, udah tanda tanya besar itu. Ini copy paste atau gimana gitu? Kok kayaknya segini banyaknya kok referensinya cuma satu gitu kan? Itu kan plek-ketiplek berarti. Ya, makanya untuk menghindari plek-ketiplek tadi itu harus ada istilah parafrase. Apa itu? Mengutip inti gagasan dengan bahasa sendiri. Ya, jadi dalam penelitian itu menyampaikan data-data demikian. Ya jangan plek-ketiplek dengan si sumber kita. Kita menyampaikan di tulisan karya ilmiah kita sendiri dengan bahasa kita sendiri gitu. Ya. Jadi contoh kalau aslinya ya di Kemenkes RI 2020-2016 tulisannya kayak gini. Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan yang langsung bertanggung jawab kepada pasien. Nah, ini persis dengan sumbernya. Jadi kalau kalian ngambil ini berarti itu sitasi langsung. Tapi kalau saya pembimbingnya saya nggak merekomendasikan ya, karena harus ada upaya untuk menggabungkan dengan sumber-sumber yang lain menjadi dalam satu paragraf ya. Nah, dari sitasi langsung ini kita harus ada upaya untuk parafrase. Maknanya sama, tapi cara penulisannya berbeda. Contohnya gimana? Dari kata-kata yang sudah ada di sini nih. Ini kan plek-ketiplek dengan sumbernya. Nah, contohnya jadi gimana parafrasenya? Pelayanan kefarmasian di apotek harus berorientasi pada keselamatan pasien. Bedanya apa? Kalau kalian lihat. Di sini nggak ada apotek, Bu. Di sini ada apotek. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, karena penelitian Anda di apotek. Kalau penelitian Anda di rumah sakit, ya tulis di rumah sakit. Menyalahi aturan nggak, Bu, dengan yang sumber aslinya? Dibaca lagi. Pelayanan kefarmasian, itu di mana saja bisanya? Ya bisa di apotik lah, bisa di rumah sakit lah, bisa di klinik lah. Berarti boleh kan kita menyebutkan salah satu sesuai dengan apa yang kita teliti.
Ya, kalau kita nelitinya di rumah sakit, ya tulis pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus berorientasi pada keselamatan pasien. Kan begitu. Ya, jadi semua masih bisa kita otak-atik, masih bisa kita parafrase, tapi tidak merubah inti gagasannya. Nah, itu adalah sitasi tidak langsung. Ini lebih direkomendasikan di keilmuan sains. Nah, biasanya nanti akan ditambahkan dengan referensi-referensi yang lain yang nyambung dengan apa yang akan kita lakukan dalam penelitian itu. Kita mau melihat apa sih? Emang pelayanan kefarmasiannya di bagian mana yang mau diteliti? Misalkan saya mau lihat bagaimana sih penyimpanan obat narkotika misalkan di rumah sakit X. Itu kan salah satu dalam bentuk pelayanan kefarmasian. Ya. Artinya kita boleh mau mengambil di bagian mana untuk kita teliti. Tidak harus semuanya. Ya boleh-boleh saja. Yang penting kita harus jelas variabel-variabelnya apa saja yang perlu diperhatikan dan bagaimana cara pengukurannya. Kan begitu. Nah, untuk sumber sitasi ya, yang ini saya ambil langsung yang kaitannya dengan kefarmasian ya, sumber sitasi yang dianjurkan khususnya di 3 farmasi. Yang pertama buku teks farmasi, ini wajib ya. Jadi jangan sampai kaget nanti kalau dosennya minta coba cari yang dari buku, coba cari yang dari e-book ya harus bisa gitu. Terus yang kedua, jurnal nasional terakreditasi dari penelitian-penelitian sebelumnya, tapi harus yang terakreditasi ya. Ada Sinta 1 sampai Sinta 6, syukur-syukur kalau internasional. Ya, tapi kalau D3 cukup nasional terakreditasi itu sudah baik ya daripada jurnal abal-abal ya. Dan karena harus sudah bisa membedakan mana jurnal, mana itu tugas akhir orang ya. Ngakunya bilangnya, Bu, saya dapat Bu jurnal ini. Saat ditunjukkan ternyata itu tugas akhir atau skripsi ya. Jadi harus sudah bisa membedakan mana itu jurnal, mana itu tugas akhir. Kemudian sumber bisa dari mana lagi? Ya dari peraturan pemerintah misalkan, nggak jauh-jauh ya kalau dari kesehatan itu kan Permenkes ya, BPOM ya. Ya itu kan harus sudah ada dan memang dibutuhkan dalam penelitian kita ya. Kemudian Farmakope Indonesia ya, semua tergantung dari kebutuhan juga. Nah, ini adalah sumber-sumber sitasi yang dianjurkan ya. Nah, ada nggak Bu sitasi yang tidak dianjurkan? Banyak ya. Salah satunya apa? Blog pribadi. Nah, itu nggak boleh ya. Wikipedia apalagi media sosial updatean status orang diambil apalagi itu nggak boleh ya. Dan tugas akhir ini sifatnya hanya pendukung saja kalau memang betul-betul itu ada keterkaitannya. Misal kalian melakukan penelitian lanjutan dari KTI mahasiswa sebelumnya. Nah, ini boleh kalian mengambil atau mengutip dari yang sebelumnya. Contoh, yang sebelumnya sudah dilakukan ekstraksi dari pegagan misalkan. Ya, kemudian di screening, kemudian di standarisasi. Nah, kemudian ada tugas akhir lanjutan dari mahasiswa yang angkatan selanjutnya mau mengambil sama objeknya yaitu pegagan juga, tapi mau diuji antioksidannya. Boleh dia mengambil referensi dari sebelumnya. Itu kalau keterkaitan. Kalau nggak keterkaitan nggak boleh, ya. Artinya harus tetap mengambil dari sitasi yang dianjurkan tadi. Entah itu dari buku teks, ya, jurnal nasional, peraturan pemerintah, atau Farmakope Indonesia. Kalau saya biasanya saya cek dulu, ya, jurnal-jurnal yang mendukung dari penelitian itu. Jadi tidak di akhir. Di akhir itu kalian sendiri yang akan susah, ya. Karena apa? Ini sering terjadi ketika saya menguji mahasiswa, saya minta untuk diberikan apa namanya tuh apa daftar pustaka di KTI-nya. Apa coba responnya? Saya udah nggak tahu Bu di mana jurnalnya. Nah kan sudah dituangkan di situ, jurnalnya nggak tahu yang mana.
nggak disimpan pula. Nah, ini kan akibat dari keteledoran diri, tidak mau menulis daftar pustaka di awal. Walaupun dia posisinya di lembar terakhir, tapi setelah kalian menulis apa yang ada di dalam KTI itu harus segera ditampilkan, diketik di daftar pustakanya. Ya, jadi jangan menunggu sampai akhir atau sudah selesai baru mikirin daftar pustaka. Kalian sendiri yang akan kesulitan. Ya. Oke, nah di sini saya akan menampilkan contoh ya, memberikan contoh untuk style dari sitasi atau gaya sitasi yang umum digunakan. Nah nanti kalau untuk realnya pada saat KTI itu silakan ikuti pedoman atau ikuti arahan dari pembimbing ya. Nah ini yang saya sampaikan hanya 3. Kenapa saya bilang hanya? Karena banyak ya, nggak mungkin saya sampaikan semua. Nah kenapa 3 ini? Karena memang yang paling sering digunakan ya, yang paling sering digunakan. Yang lain banyak ya. Yang pertama apa? Yang pertama ini adalah tipe atau style APA style, APA style ya, American Psychological Association ya. Jadi APA style ini kalau kalian lihat ya dari gaya penulisannya ya, cara menulis citasi dalam teksnya, ini nama penulis, koma, tahun. Nanti kita lihat berapa penulisnya ya. Apakah penulisnya satu penulis? Apakah 2 penulis? Apa lebih dari 2 penulis? Nah, kalau dia hanya satu penulis, diambil dari nama belakangnya dikasih tahun. Ya, misalkan nama belakangnya adalah Siregar. Ya tulis Siregar, 2020. Walaupun nama depannya bukan Siregar, ingat ya ini nama paling terakhir. Kayak saya misalkan Rizky Nisfi Ramdini. Berarti ditulisnya Ramdini, 2020. Itu. Nah, misalkan di sini namanya ada Bilkis Syaharani, ya, bukan Bilkis 2020, bukan, tapi Syaharani, 2020. Kemudian ada Cika Saharawita, ya, bukan Cika, bukan Sahara yang ditulis, tapi Wita, Wita, 2020. Paham ya dalam menulis sitasi. Nanti sitasi ini bukan di daftar pustaka nulisnya, tetapi setelah paragraf terakhir ditulis ganti paragraf baru, itu baru nanti ditulis. Atau setiap kalimat, beberapa kalimat dikasih boleh. Ya, semua tergantung dari pokok bahasannya apa. Nah, kalau 2 penulis ya berarti ditulis semua namanya, baik itu penulis 1 maupun penulis 2 ya. Misalkan Siregar dan Amelia 2020. Nah, gimana Bu kalau dia lebih dari 2 penulis? Ya jangan dipaksakan ditulis semua lah. Kalau penulisnya ada 20, habis itu lembar untuk nulisnya. Makanya ada aturan kalau lebih dari 2 penulis cukup ditulis penulis pertamanya kemudian diberikan tambah et al. Ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia DKK dan kawan-kawan. Nanti biasanya ada kesepakatan di awal, mau pakai et al atau mau pakai DKK. Kalau et al semua, kalau DKK DKK semua. Jadi nggak boleh selang-seling ya. Bu, saya lebih suka pakai et al aja Bu biar keren ya, boleh ya. Siregar et al titik koma 2020. Nggak lebih saya mau pakai DKK aja ya boleh, tapi harus konsisten ya DKK semua kalau dia penulisnya lebih dari 2 penulis gitu. Nah, kalau dari lembaga itu tadi, lembaga itu bukan per orang nulisnya ya. Jangan bingung nanti Farmakope ini nggak ada yang nulis Bu. Lah nggak ada yang nulis kok udah terbit kan lucu ya. Maksudnya dalam hal ini tuh penulis tidak mesti harus dalam bentuk orang, nama orang. Bisa dalam bentuk nama lembaga, misalkan Kemenkes RI. Nah, itu kan lembaga ya, yang mana mungkin di dalamnya ada tim khusus untuk menulis itu, tapi tidak disebutkan satu-satu, tapi mengatasnamakan Kemenkes RI gitu. Atau kalau di tempat kerja kalian, misalkan di apotek ya, apotek apa gitu, tulis apotek Riana misalkan. Berarti apotek Riana, 2016 atau 2020 gitu. Ya, jadi contohnya
kalau mau dibuat sitasi ya setelah ada kalimat pelayanan kefarmasian di apotek harus berorientasi pada keselamatan pasien. Jangan titik, tulis dulu sitasinya. Siapa ini yang bikin? Kemenkes RI, 2002, 2016 tutup baru dikasih titik. Ya, titiknya itu di akhir. Jadi sitasi ini masuk ke dalam cakupan kalimatnya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada Vancouver style ya. Vancouver style ini dia menggunakan angka sesuai urutan kemunculan pada daftar pustaka. Ini kita nggak pakai ini kalau karya ilmiah KTI di sini. Ini biasanya kalau mau ada beberapa jurnal yang mau menerbitkan penelitian itu ada syaratnya atau aturannya atau formatnya itu menggunakan Vancouver style ya. Jadi berdasarkan urutan munculnya si sitasi itu dalam karya kita ya. Jadi nanti diurutkan seperti ini. Misalkan standar pelayanan kefarmasian di apotek telah diatur oleh Kementerian Kesehatan RI. Cukup satu. Nanti satu ini kita bisa lihat di daftar pustaka. Itu siapa yang menulis. Itu. Jadi nggak menulis nama penulisnya, tapi cukup dikasih nomor urut dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga ada Harvard style ya. Ini hampir mirip dengan apa style ya. Tapi kalau ini tuh bedanya dia tidak ada koma-komanya ya. Kalau ini ada koma-komanya tuh, ada tanda bacanya. Kalau dia satu penulis, ini saya ambil contoh yang sama aja biar kalian tahu bedanya ya. Kalau yang apa style itu Siregar, 2020. Kalau Harvard style itu nggak ada. Siregar 2020 gitu. Sama dengan yang dua penulis itu juga ini ada koma, ini nggak ada. Nah, kalau untuk yang lebih dari dua penulis tetap ada koma tapi nggak ada titik ya. Kalau ini ada titik koma, kalau ini hanya koma saja gitu. Lembaga juga begitu ya, Kemenkes RI nggak ada komanya. Nah, contohnya ini. Waktu tunggu pelayanan resep merupakan salah satu indikator mutu pelayanan kefarmasian. Ini siapa ini yang ngomong ya? Siregar dan Amalia 2020. Nah, ini berarti menggunakan Harvard Style. Ada tiga ya, apa Style, Vancouver Style, sama Harvard Style. Jadi, paling tidak saya sudah mengenalkan ada tiga tipe penulisan sitasi yang sekiranya ini bisa jadikan bekal kalian. Nah, sebagai catatan ya yang perlu kalian pahami dalam hal ini, sitasi itu disesuaikan dengan penulisnya dan style sitasinya. Ya, jadi penulisnya ada berapa itu juga mempengaruhi ya. Kita mau pakai gaya atau style sitasinya apa-apa atau Vancouver tadi atau Harvard style itu juga mempengaruhi ya. Nah, di sini kalau saya contohkan yang menggunakan apa style ya, yang mana kita sesuaikan dengan jumlah penulisnya. Ingat ya, kalau dia satu penulis ya cukup nama dia saja dan itu pun nama paling belakang. Ya, ini contoh nih. Ditulis nama paling belakang, koma tahun. Contoh penulisnya Rizky Nisfi Ramdini tahun 2025. Gimana cara citasinya? Berarti diambil apa namanya kata paling belakang yakni Ramdini tahun 2025 ya. Nah, kemudian yang dua penulis gimana, Bu? Nah, kalau dua penulis ini ditulis nama paling belakang untuk kedua penulis secara berturut-turut ya. Ya kalau penulis satunya satu si satu ya satu ini si dua ya. Yang pertama siapa contohnya? Novia Triwardani, yang kedua Doni Andara misalkan. Nah, sitasinya kita ambil yang paling terakhir, Wardani dan Andara. Ditulis semua karena hanya dua penulis ya, tahun 2025. Nah, kalau lebih dari dua penulis gimana Bu nulisnya? Ya tadi bisa menggunakan et al, bisa menggunakan DKK. Et al itu istilah asing, makanya nulisnya harus dimiringkan. Jadi dalam penulisan karya ilmiah itu kalau kita menggunakan istilah asing harus diitalik atau dimiringkan ya. Jadi tidak boleh ditegak seperti bahasa Indonesia. Kecuali kalau itu sudah serapan, sudah biasa digunakan di bahasa Indonesia dan sudah baku. Nah, kalau tiga penulis contohnya Novia Triwardani, Doni Andara, sama Via Juanita. Berarti yang ditulis hanya yang pertama saja, Wardani et al. 2025.
Lah gimana Bu kalau mau melihat ini siapa yang nulis teman-temannya? Nanti di daftar pustaka itu pasti ada ya. Jadi kalau kalian mau jadi penulis, penulisnya ada 10 orang, jangan khawatir. Berarti nama saya nggak disebut dong Bu di Sitasi. Iya, memang nggak disebut kalau itu bukan penulis pertama. Tapi jangan khawatir, tetap disebut di daftar pustaka. Semua harus ditulis. Gitu. Oke, kemudian saya lanjut. Nah, ini saya berikan challenge ya. Nanti saya berikan kesempatan untuk 2 atau 3 mahasiswa ya. Ini ada judul seperti itu ya, masing-masing ada jurnal 1 sama jurnal 2 ya. Di sini penulisnya sudah ada urutannya ya. Kalau yang pertama ini Yani Ambari, Saif Syafiatul Fitri sama Iif Hanifah Nuroshidah ya. Kemudian yang kedua ini ada Nadia Farhanah Syafan ya, Sri Wulandari Fitriani, Dinda Bestari, Nadila Hasna, kemudian Adityo Susilo. Silakan dibuat citasinya gimana? Tadi citasi itu nama penulis dan tahun. Sudah tahu ya, jurnal pertama tahunnya 2021, jurnal kedua ini 2024. Silakan. Gimana cara menulisnya? Kalau sudah silakan bisa raise hand ya untuk bisa menjawab yang mau memberikan jawaban bagaimana mensitasi kedua jurnal ini. Silakan. Oke, sudah ada yang raise hand di sini atas nama Gita, Gita Afrilia. Coba kita di apa tulis di room chat bagaimana untuk jurnal 1, untuk jurnal 2. Yang kedua ada ini MAD apa Selira yang mau menuliskan? Tadi MAD, Bu, Bu. Oke, setelah itu MAD ya, citasinya bagaimana? Ibu mohon maaf, saya share screen lewat Word aja bisa Bu? Iya, boleh. Untuk citasi jurnal yang pertama itu dari nama Yani Ambari yang dipakai itu hanya nama belakangnya Ambari karena itu lebih dari satu orang maka bentar, Bu, et al. Ini boleh et al atau DKK ya? Iya, boleh salah satu aja. Seperti ini bukan Bu?
Oke, untuk yang pertama Ambari et al. Titik koma 2021. Yang kedua Syafan et al. 2024. Oke, di close dulu Mbak Gita. Baik, silakan MAD. Mau ditampilkan boleh, mau ditulis di room chat boleh, terserah mau yang mana. Yang penting kita semua bisa lihat ya. Mau di room chat saja Ibu ya. Ya, boleh. Oh ini kebalik. Oh, yang pertama saya menulis Ambari Y Fitri SN Nuroshidah IM 2021. Alasannya eh, nama belakang, inisial dan nama depan. Alasannya standar internasional untuk identifikasi penulisan secara konsisten. Lalu tahunnya, terus judul yang ditulis, terus judul jurnal terus juga ada volume dan nomornya. Terus yang kedua, eh, oh maaf Ibu, itu saya tulis nama belakang, inisial nama depan, lalu alasannya standar internasional untuk identifikasi penulis secara konsisten. Terus tahun publikasi dalam kurung, itu aja Ibu. Terus sama judul artikelnya. Terus yang kedua, Ambari, Syaifan, NF Fitriani, SW, Santo Putri, DB, Hanifa, NH, dan Susilo A 2024. Itu alasannya nama belakang atau inisial nama depan. Alasannya standar internasional untuk identifikasi penulisan secara konsisten. Contohnya Syaifan NF, bukan Nadia Farhan Syaifan. Ditulisnya pada tahun 2024, menunjukkan kapan penelitian dipublikasi, penting untuk penilaian kebaruan informasi. Sekian penjelasan dari saya, Ibu. Apabila ada masukan. Oke, baik. Terima kasih. Satu lagi ya, Putri Asmara, silakan. Mau di room chat atau di share screen boleh? Di room chat aja ya, Ibu. Ya, Sebentar, Bu. boleh. Izin Ibu, kalau untuk apa style itu kan untuk yang jurnal, untuk jurnal yang pertama itu kan lebih dari 2 orang nama penulisnya. Terus kita ambil nama penulis yang pertama dan itu nama bagian belakangnya. Terus karena dia lebih dari 2 orang maka ditulis et al. Titik koma 2021. Untuk yang jurnal kedua juga sama, dia lebih dari 2 penulis dan yang diambil nama belakang dari penulis pertama dan ditulis et al. Titik koma 2024. Dan untuk Harvard Style ini perbedaannya dia sama untuk yang bagian penulisannya itu diambil nama belakang dan penulis pertama. Cuma et al.-nya itu nggak ada
titiknya, nggak seperti apa style, dia cuma pakai koma dan ditulis tahunnya. Terus yang untuk jurnal kedua juga sama Ibu. Yang diambil nama belakang dari penulis pertama, ditulis et al. Karena dia lebih dari dua penulis, dan dikasih tanda koma aja, lalu tahunnya Bu. Itu aja Bu. Maaf ya Bu kalau salah. Oke, baik. Terima kasih ya semuanya yang sudah partisipasi aktif untuk bisa ikut menjawab ya. Baik, sebetulnya keywordnya boleh-boleh aja kalian mau pakai yang apa style, Harvard style ya. Tapi nanti kalau untuk KTI disesuaikan aja ya, karena ini kan kaitannya untuk mata kuliah aja. Jadi boleh tadi mau pakai apa style boleh, mau pakai Harvard style boleh ya. Nah, tinggal bagaimana kita menuliskannya. Tadi sudah disampaikan ya. Jadi kalau untuk citasi ini dia jauh lebih sederhana sebetulnya ya. Artinya yang kita pegang adalah berapa dulu penulisnya. Oh, kalau untuk jurnal pertama ini 3 penulis, Bu. Berarti lebih dari 2. Berarti apa penggunaannya? Bisa et al, bisa DKK. Nah, berarti yang ditulis yang pertama apa? Ya penulis pertama, yakni Yani Ambari. Tapi keywordnya tadi apa? Yang ditulis adalah nama paling belakang. Berarti Ambari ya, Ambari et al. Titik koma 2021 ya. Itu kalau untuk yang apa style. Nah, untuk yang kedua gimana ini? Penulisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti lebih dari 2 kan? Sama, et al juga atau DKK juga. Tapi yang ditulis itu yang penulis pertama ya. Dan nama terakhir di sini, apa nama terakhirnya? Syafan. Berarti Syafan et al. Gitu ya. Jadi harus bisa. Nah, untuk Adi tadi itu sesuai dengan daftar pustaka. Nanti beda lagi ya. Kalau citasi itu cukup penulis pertama saja kalau dia lebih dari 2 penulis ya. Dan kalau daftar pustaka memang harus ditulis semua seperti yang Adi tampilkan di room chat tadi. Ya, nanti kita akan belajar juga terkait daftar pustaka. Nah, ini untuk citasi dulu. Jadi citasi ini yang dituliskan setelah kalian menyampaikan kalimat-kalimat ya pada paragraf di KTI, entah itu di bab 1, bab 2, atau bab 3 sampai bab terakhir. Tapi kalau untuk bab terakhir tidak ada teori ya, karena itu kan sudah kesimpulan dan saran seperti itu. Jadi ini adalah contoh ya, semoga nanti bisa dipahami dan yang lainnya yang belum kebagian untuk bisa menjawab, paling tidak kalian sudah tahu bagaimana cara menuliskannya. Jadi nggak perlu bingung ya, yang penting dipegang dulu ketentuannya ya. Mau pakai style apa ya? Harvard style kah? Apa style kah ya? Nah, jadi harus jelas gitu, apa yang mau dipilih. Nah, kemudian baru dilihat berapa jumlah penulisnya. 1 penulis kah, 2 kah, atau lebih dari 2. Mau di sini ada 10 penulis sekalipun, ya citasi ya cukup 1 aja ditulis. Tapi et al gitu ya, dan kawan-kawan gitu. Oke ya, itu untuk yang citasi. Nah, sekarang yang terakhir itu daftar pustaka. Nah, ini jauh lebih lengkap lagi ya. Jadi setelah citasi ditulis, citasi yang sudah kita tulis itu harus ada di daftar pustaka kita. Jangan sampai nanti kita nulis citasi tapi tidak ada di daftar pustaka. Atau ada di daftar pustaka tapi nggak ada di citasi. Nah itu bahaya banget. Jadi harus berkorelasi ya. Ada di citasi juga ada di daftar pustaka. Jangan sampai tertulis di daftar pustaka tapi tidak ada di citasi. Gitu. Bahkan ya, nggak cuma sekedar kalimat yang ada di KTI kita yang harus ada citasinya. Bahkan apa? Gambar pun juga harus ada citasinya. Bahkan kalau kalian mengambil tabel, di mana tabel itu mungkin kalau yang bahan alam bisa saya kasih contoh formula. Nah, kalian formulanya ngambil dari jurnal A. Nggak boleh kalian kalau nggak mencantumkan citasi di tabel formula itu. Ya, Bu, gimana Bu kalau di dalam formula itu saya ada modifikasi, Bu? Saya ada yang saya rubah. Ya nggak apa-apa, tulis saja. Jadi formula itu diambil dari referensi siapa ya, ditulis citasinya,
dengan modifikasi. Jadi modifikasi itu memang ada perubahan yang peneliti lakukan dari apa yang sudah awal dituliskan di sitasi itu gitu ya. Jadi tidak ada sitasi, harus ada sitasi. Nah, dari sitasi itu baru kita tentukan daftar pustakanya. Nah, daftar pustaka ini apa sih definisinya? Jadi yang jelas semua sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah itu harus ada di daftar pustaka. Nama juga daftar. Berarti kan ada semacam kumpulan dari penulis-penulis yang sudah kita tetapkan menjadi sumber referensi untuk penulisan karya ilmiah kita. Nah, daftar pustaka ini disusun di bagian akhir karya ilmiah dan harus sesuai dengan sitasi yang muncul dalam teks ini yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai nanti kalian menulis sitasi tidak ada daftar pustakanya ataupun sebaliknya. Ya. Nah, fungsinya apa dan pentingnya apa? Ya, yang pertama jelas menunjukkan sumber ilmiah yang valid ya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau nggak ada daftar pustaka itu udah nggak valid itu ya, harus mengulang itu. Nah, gimana kita mau melakukan penelitian kalau kita tidak ada referensinya ya. Kemudian yang kedua menghindari plagiarisme ya. Kita nggak mau dong dicap sebagai plagiat ya, peniru tapi tanpa adanya upaya untuk mencantumkan siapa yang kita tiru. Kita boleh kok ATM ya, amati, tiru dan modifikasi, boleh banget tuh ATM itu. Tapi dalam hal ini harus tulis ya, apa yang kita tiru tadi, citasinya apa. Modifikasinya dijelaskan, modifikasinya apa dari yang sudah kita tiru tadi. Gitu. Memberikan penghargaan kepada penulis asli, tentu kita nggak boleh ya karya orang lain itu kalau kita mau pakai kita harus izin dulu. Nah kan nggak mungkin tuh setiap kita mau pakai jurnal kita izin sama orangnya ya, kalau orang yang ngasih kontak di jurnal itu, kalau enggak makanya dengan kita mencantumkan citasinya itu sudah cukup untuk kita memakai dari apa yang sudah dipublikasi ya, nanti akan tercatat kalau kita memang sudah menggunakan citasi itu. Kemudian memudahkan pembaca menelusuri sumber rujukan. Ya, ini jangan sampai jaka sembung itu tadi ya. Kita menulisnya tentang apa, yang dirujuk tentang apa, itu nggak nyambung. Delalahnya si pembaca pengen tahu lebih banyak, oh kayaknya si peneliti ini ngambil referensinya tentang ini dan ini ada korelasinya. Saya mau cari tahu yang dalam pustaka aslinya, diklik lah atau di copy lah itunya ya judulnya, ternyata nggak ada. Nah itu bahaya banget ya. Kemudian meningkatkan kredibilitas karya ilmiah di bidang kefarmasian khususnya ya. Jangan sampai nanti penelitian sudah dilakukan itu dianggap abal-abal. Nah, ini saya berikan contoh ya supaya ini jadi pegangan kalian ke depan ya. Terlepas dari style apa yang ditentukan ya, yang jelas saya hanya menyampaikan untuk yang apa style, Vancouver style sama Harvard style ya. Kalau Vancouver ini nggak begitu saya rekomendasikan dalam tanda kutip untuk karya ilmiah. Ini biasanya untuk jurnal penelitian, jurnal publikasi yang mana pihak jurnalnya itu meminta khusus ya untuk Vancouver style ini. Yang pertama apa style? Saya ingin memberikan contoh untuk dua sumber. Di sini ada buku, ya. Judul bukunya adalah Buku Ajar Analisis Hayati. Terus yang kedua ini adalah Farmakope Herbal Indonesia. Nggak mungkin kalian nggak ada yang nggak tahu ya. Pasti saya yakin semuanya sudah tahu. Itu karena sudah lulus mata kuliah farmakognosi, fitokimia, ya. Apa namanya, obat tradisional, belum ya, nanti dilihat kalau sudah lulus ya berarti harus sudah tahu ya. Ini sumbernya dari Farmakope Herbal Indonesia. Nah, gimana cara menuliskan citasinya, daftar pustakanya ya. Nah, kalau kita mau pakai apa style ya, yang ini sumbernya buku, ini kan buku ya, yang satu buku cetak, satunya buku online atau e-book ya, sama-sama buku statusnya. Nah, di sini untuk formatnya nama belakang, koma, inisial. Inisial itu berarti huruf pertamanya. Ya, nanti saya kasih contoh. Kemudian ada tahun, ya, tanda kurung, judul buku, edisi jika ada, dan penerbit. Ya, ini kalau untuk apa style. Kita ambil yang pertama, yang analisis hayati. Ya, di sini
namanya adalah Dr. Harmita dan yang kedua ada Maksum Raji. Ya, nah karena ada dua penulis ya berarti ditulis dua-duanya. Ya, Harmita dan Raji, M. M ini apa? Inisial dari Maksum. Dibalik ya, nama terakhir maksudnya. Nama terakhirnya adalah Raji, ditulis Raji, M. M-nya ini Maksum. Ya, jadi inisial. Harmita kok cuma satu Bu, nggak ada inisialnya ya, cuma namanya juga Harmita doang ya. Jadi ya jangan dipaksa-paksakan ada. Ya. Kalau ada ditulis, kalau enggak ya cukup satu saja. Karena Harmita ini satu itu Harmita saja. Ya Harmita dan Raji, M. Tahunnya buku ini adalah tahun 2014. Judulnya apa? Buku Ajar Analisis Hayati ya. Kemudian kalau edisinya ada, oh ada tulisannya tulis edisi 3. Penerbitnya adalah ECG tulis. Nah, ini untuk yang apa style. Nah, kalau yang Pharmacopoeia Herbal Indonesia gimana nulisnya? Nama belakangnya ya inisial, berarti Kemenkes RI ya 2017 karena kan 2017 tuh ya. Pharmacopoeia Indonesia edisinya edisi 2 ya. Penerbitnya adalah Kementerian Kesehatan RI. Ya. Terus yang kedua ada Vancouver Style ya. Ini formatnya nama belakang penulis, inisial tapi tidak ada komanya ya. Judul buku, edisi jika ada, kota terbit, titik 2, penerbit, titik koma, tahun. Ya, sesuaikan aja di sini. Ya. Sedangkan kalau untuk yang Harvard Style, ini sebetulnya hampir mirip ya dengan yang apa Style ya. Bedanya kalau di sini ya eh, apa namanya ada kota terbit ya. Kalau untuk yang apa style enggak ada ya. Jadi kalau mau diambil yang buku ajar analisis hayati ini tulisnya adalah Harmita dan Raji M. Ingat ya nggak ada koma. Yang ada koma hanya apa style ya. Ini nggak ada koma. Jadi langsung ya. Kemudian buku ajar analisis farmasi edisi 3. Nah, kota terbitnya di mana? Jakarta, penerbitnya adalah ECG. Nah, itu bedanya dengan apa style. Ini kalau yang sumbernya buku. Nah, gimana kalau dia sumber dari jurnal ilmiah? Ya, ini yang harusnya paling paling banyak ya, paling banyak ada di dalam karya ilmiah kalian itu dari jurnal ilmiah. Kalau dari buku itu beberapa yang sifatnya mendukung untuk teori ya karena yang paling banyak itu harusnya dari jurnal makanya ini harus diperhatikan sekali ya untuk jurnal ilmiah yang sifatnya apa style ya jadi saya berikan contoh ya ini ada jurnal judulnya adalah uji antibakteri ekstrak etanol jahe merah bla 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 itu terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Nah, harus diperhatikan ya di sini ini tidak boleh tidak diterapkan. Jadi kalau disuruh ngasih tanda kurung ya kasih tanda kurung ya. Jadi tidak boleh tidak. Nah, di sini bisa diperhatikan ya. Kalau untuk formatnya jadi nama belakang, koma, inisial. Ini dilihat nanti nama penulisnya ada berapa ya. Tapi kalau untuk jurnal, untuk daftar pustaka, semua harus ditulis, tidak seperti citasi tadi yang et al itu enggak. Ya, tahun, ya, titik, judul artikel, titik, nama jurnal. Ingat, kalau buku tadi itu judul bukunya yang dimiringkan. Tapi kalau untuk jurnal, yang dimiringkan adalah nama jurnalnya. Ya, kemudian volume tanda kurung nomor ya, halaman dan kalau ada adalah DOI-nya. Ya, ini pasti ada kalau itu jurnal jurnal online ya. Nah, di sini keterangannya adalah judul artikel tidak dicetak miring ya, beda dengan buku tadi. Kemudian nama jurnal dan volume dicetak miring, betul ya. Nomor edisi dalam tanda kurung ini DOI ditulis jika tersedia. Nah, contohnya, ini aja saya masih salah ini ya. Saya cek. Ini kan tadi ada tanda kurungnya. Nah, ini nggak ada ini. Harusnya ada tanda kurungnya.
Bentar, kok malah hilang. Oke. Nah, di sini yang diambil adalah semuanya nama belakang, ya. Ini ada nama saya di sini, ya, Rizky Nisfi Ramdini. Berarti yang saya ambil untuk penulisan daftar pustakanya adalah Ramdini. Nah, tinggal inisialnya. Sedangkan inisial ini kan ada nama depan, ada nama tengah, ya. Mana nih yang mau ditulis duluan? Nah, ini yang perlu diperhatikan, ya. Yang ditulis duluan setelah nama belakang adalah nama depan untuk inisialnya. Berarti Ramdini, R, R ini kan dari Rizky ini ya. Kemudian titik N itu Nisfi. Ya, saya ambil contoh nama kalian yang ada 3 nih, 3 suku kata ya. Desi Nirmala Sari. Nah, berarti yang ditulis adalah Sari, ya nama terakhir ya. Sari, D, titik N. Paham ya? Jadi Sari, D, titik N. Jadi nama belakang ditulis, inisial untuk nama depan, baru nama tengah. Ini kalau yang 3 nama, ya. Misalkan Eka Rizky Wulandari, ya, berarti Wulandari, E titik R. Kalau Dwi Hartati gimana Bu? Ya cukup Hartati, D. Itu. Kalau Dita Eka Wardani, ya berarti Wardani, D titik E. Paham ya? Semoga paham. Nah, baru ditulis nama tahunnya di tanda kurung dan diberikan judulnya apa? Judulnya uji antibakteri bla 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 terhadap bla 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 bla. Ingat, tidak ditulis miring. Loh Bu, ini kok ditulis miring Bu? Ini adalah nama ilmiah. Jadi kalau untuk judul artikel, dia nama ilmiah wajib dimiringkan meskipun tidak ada ketentuan untuk dimiringkan untuk judul artikel, ya. Contoh antibakteri ekstrak etanol kan bukan nama ilmiah, ya tegak aja. Yang nama ilmiah itu apa? Nama si jahe merahnya, yaitu Gingiber officinale var rubrum rhizoma. Nah, ini kan nama ilmiah, harus ditulis miring. Sama bakteri, bakterinya adalah Staphylococcus aureus, ini juga harus ditulis miring. Baru nama jurnalnya adalah Jurnal Kesehatan -2 Jurnal Ilmiah Multi Science. Ini nama jurnal ini ya, kita nggak boleh berubah-ubah. Sesuaikan dengan nama jurnalnya apa. Koma, ini volumenya, volume 12, nomor 2 ya. Kemudian koma, halamannya dari halaman berapa sampai halaman berapa jurnal ini yang judulnya ini. Oh, halaman 106 sampai 112. Titik. Ya, kalau saya untuk KTI sebenarnya cukup sampai sini. Tapi kalau ada ketentuan nanti ada dosen yang minta disertakan DOI-nya boleh ya. Sertakan DOI-nya di sini di copy paste aja. Gitu. Ini untuk yang apa? Style. Nah, kemudian untuk yang font style ya. Ini untuk formatnya ya, nomor tuh urutannya ya sesuai dengan citasi yang disebut di awal. Tapi kalau untuk nama ininya, nama penulisannya itu enggak ada koma-koma kayak apa style ya, simple dia. Ramdini RN koma gitu. Kalau yang tadi itu kan Ramdini R titik N gitu. Jadi kalau untuk yang font cover style itu lebih simple. Ramdini spasi RN koma, dah gitu ya. Ini untuk yang font cover style. Kemudian untuk Harvard style ya, ini hampir mirip kayak apa style tadi. Jadi untuk penulisannya bedanya itu di ini ya, di nomor halaman. Nah, ini ada PP-nya ini. Coba kita lihat satu-satu ya. Nama belakang, kemudian penulis, koma, inisial. Nah, nama belakangnya siapa? Ramdini, R titik N. Ya, ini hampir sama kayak apa style tadi.
Nah, kemudian judul artikelnya juga tidak ditulis miring, tapi yang ditulis miring adalah nama jurnalnya, Jurnal Kesehatan Ilmiah Multiscience, koma. Ini juga sama ya, 12 volumenya, nomornya juga 2. Nah, bedanya di sini. Kalau di Apastel tadi tidak ada PP-nya ini ya untuk halaman. Tapi kalau ini ada PP-nya. Tapi ini opsional ya. Artinya dalam hal ini boleh tidak, boleh iya. Gitu. Ini untuk yang hafal style. Jadi itu yang dapat saya sampaikan untuk daftar pustaka ya. Ada waktu sekitar berapa menit ini ya? 10 menit ya untuk kalian bisa mengerjakan contoh yang sudah diberikan tadi berdasarkan judul ya jurnal ini ya antibiotic use evaluation based on aware classification bla 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 bla. Nama jurnalnya adalah Jurnal Science Farmasi dan Klinis ya. Kemudian ini tahunnya, kemudian ini penulisnya, ini nomor halamannya 161 sampai 168. Ini volume 11 tanda kurung nomor 3. Nah, ada semua ya. Silakan coba ditulis di room chat ya 10 menit dari sekarang sebelum saya tutup untuk bisa kalian mengerjakan ya. Oke, 10 menit dari sekarang ya. Silakan.
Oke, cukup ya. Eh, sudah mengirimkan jawaban di room chat. Kalau sudah, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini ya. Nanti saya copy untuk jawaban-jawaban yang ada di room chat ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Ibu izin bertanya. Oh ya, silakan. Ibu, untuk penulisan daftar pustaka yang jurnal ilmiah itu kan judul artikelnya tidak dibentuk ini ya, italik ya, Bu. Hmm. Tapi kalau misalnya bahasa ilmiah itu ditulis italik. Kalau misalnya selain bahasa ilmiah atau bahasa asing tetap ditulis italik atau biasa aja, Bu? Kalau bahasa Thank you. asing ya tetap ditulis tegak dia. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Kayak tadi kan bahasa ini ya, bahasa asing kan, maksudnya bahasa Inggris kan judulnya. Tetap ditulis tegak gitu. Tapi kalau di room chat nggak bisa nulis miringnya ya? Iya, Bu, nggak bisa. Nggak bisa, Bu, di WA bisa. Ya sudah, yang penting kalian berpartisipasi dan ngerti ya, maksudnya ya, yang ditulis itu yang nama jurnalnya, bukan nama judul artikelnya. Karena yang paling sering terjadi kesalahan itu yang kayak gitu. Sama kayak nulis daftar pustaka buku. Kalau buku memang iya, yang ditulis adalah miring untuk yang judul bukunya. Tapi kalau untuk yang karya ilmiah dalam bentuk publikasi ya, jurnal, yang ditulis miring itu adalah jurnalnya. Di sini kan jurnalnya namanya apa? Jurnal Sains Farmasi dan Klinis. Nah, berarti ini jurnal Sains dan Farmasi Klinis ini yang dimiringkan, ya. Kalau yang lain-lainnya enggak, kecuali kalau di judul itu ada nama ilmiahnya. Bukan istilah Inggris ya, tetapi nama ilmiah. Misalkan nama jenis tanaman atau nama bakteri ya yang memang itu menggunakan nama ilmiah. Terus volumenya sama nomornya 13 tanda kurung 3 ya. Nomor halamannya sudah. Nah, itu. Oke, saya rasa cukup ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri karena ini mengingat hari Jumat ya, yang laki-laki sudah mau sholat, persiapan sholat Jumat. Mari kita tutup bersama-sama ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Halo. alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih. Selamat siang dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.